Ibu bapak, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, saat ke-10 murid yang lain mendengar dan mengetahui bahwa Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, sahabat mereka dalam kelompok 12 murid-murid Yesus itu, meminta hal yang baik, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus saat Yesus ada di dalam kemuliaannya, ke-10 murid yang lain itu menjadi marah. Kira-kira mengapa mereka marah? Mungkin ada banyak alasan mengapa mereka marah kepada Yohanes dan Yakobus. Tetapi saya yakin, saya percaya salah satu alasan dari kekecewaan, kemarahan mereka kepada Yohanes dan Yakobus adalah karena mereka pun ingin posisi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi besar, menjadi yang utama, menjadi yang terpandang, berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus adalah permohonan yang baik. Tuhan tidak menolak, tidak menyangkal keinginan manusiawi itu ada di dalam diri para muridnya. Bahkan Tuhan tidak mencegah mereka memilikinya. Jadi jika Anda, jika saya, jika kita semua murid-murid Yesus zaman ini juga kadang-kadang memiliki keinginan untuk menjadi dikenal, dihormati, dihargai oleh orang lain, memiliki posisi yang baik. Keinginan Anda, keinginan saya, keinginan kita bukanlah hal yang salah. Tetapi Yesus, saudara-saudariku terkasih dan teman-teman muda sekalian, mengajarkan kepada para muridnya hari ini, mengingatkan kepada kita semua juga bahwa cara memperoleh posisi, cara memperoleh keadaan, dihormati, dihargai, dipandang oleh orang lain haruslah benar. Dapatkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus aku terima? Adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus untuk mengatakan bahwa murid-murid Yesus, kita sekalian, dalam mencari posisi yang baik, dalam mencari situasi terpandang dan terhormat di antara orang lain, haruslah menggunakan, semestinya menggunakan cara-cara Kristiani, yaitu minum piala yang harus diminum Yesus dan dibaptis dengan pembaptisan yang akan diterima oleh Yesus. Artinya pelayanan dan salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengar kata pelayanan dan salib dan dikaitkan dengan posisi dan kedudukan yang terhormat di mata masyarakat, mungkin dalam benak, dalam pikiran dan hati Anda saat ini ada seseorang yang menampilkan itu. Seorang pelayan sejati yang memberikan apa yang ia bisa untuk orang-orang yang mempercayakan posisi pelayanan itu kepada mereka, kepadanya. Kita tahu bahwa posisi dan pelayanan yang ia lakukan tak selalu mendatangkan pujian dan sanjungan buat dia. Keinginannya untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang memberi kepercayaan kepadanya seringkali mendatangkan cibiran,
seringkali mendatangkan cercaan, bahkan tak jarang dicap sebagai pencitraan atau cari muka. Tetapi seorang pelayan yang sejati tidak akan berhenti mendengar cacian, mendengar makian, penghakiman yang tidak adil. Karena yang terdalam dari sebuah pelayanan adalah rasa cinta. Kalau Anda dan saya saat ini, murid-murid Yesus zaman ini, diajak oleh Yesus untuk mencapai posisi dihormati, dihargai di dalam pelayanan dan di dalam kesetiaan memikul salib, saya kira pertama-tama kita harus mengerti dan memahami apa bedanya pelayanan dan jasa. Di dalam gereja Katolik yang ada itu pelayanan atau jasa? Jasa gereja Katolik atau pelayanan gereja Katolik? Seharusnya pelayanan. Lalu apa yang membedakan antara jasa dan pelayanan? Kalau jasa itu hal tertentu dilakukan untuk membantu orang lain, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu bagi yang memberikan jasa itu. Sedangkan pelayanan yang menjadi orientasi, yang menjadi tujuan utama adalah rasa cinta terhadap orang yang membutuhkan bantuan itu. Kalau Anda datang kepada saya, misalnya saja Romo, keluarga saya ada yang sakit, lalu kami membutuhkan bantuan Romo, karena hanya Romo yang bisa memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu saya berkata, ya, karena saya berpikir nanti saya pasti dapat uang, stipendium atau apapun namanya itu dari Anda. Maka saya meskipun hidup di dalam gereja Katolik, meskipun saya pastor, saya bukanlah seorang pelayan. Saya adalah seorang penjual jasa yang menggunakan gereja Katolik sebagai kedok. Maka setiap kali orang meminta kepada gereja, bisa saya, bisa Anda, bisa kita semua warga Katolik, hal pertama yang harus kita miliki adalah saya dipanggil untuk mencintai Dia. Dan Tuhan memperlengkapi saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, menghidupi pelayanan dalam semangat itu tidak selalu mudah. Lebih-lebih seringkali cacian, cap, atau juga penghakiman yang tidak benar dialamatkan, komentar yang tidak menyenangkan diberikan kepada Anda dan saya. Saya yakin Anda yang hidup dalam semangat pelayanan pernah mengalami itu semua. Tetapi itulah salib kita, itulah pembaptisan yang harus Anda dan saya terima sebagai murid-murid Yesus yang menghidupi pelayanan. Kekuatan kita adalah apa yang kita dengar dalam bacaan yang kedua tadi. Tuhan melakukan segala-galanya untuk Anda dan untuk saya. Ketika saya mengatakan untuk Anda dan untuk saya, mungkin rasanya belum ada di hati kita. Greget dan getarnya belum terasakan. Tetapi coba kita sekali waktu bertanya, apa yang Yesus tidak lakukan untuk aku agar aku mengalami situasi hidup seperti yang saat ini kulakukan? Saudara-saudariku terkasih,
Kalau boleh saya bersharing sejenak. Saya merasa hidup saya saat ini adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Waktu saya kecil, hidup saya tergantung pada orang tua saya. Tetapi Tuhan memberi orang tua yang merawat saya, yang mencintai saya. Beberapa kali saya mengalami hal-hal yang mungkin bisa dikatakan tak ada jaminan keselamatan, tetapi bahwa saya mengalami keselamatan. Selamatan itu saya terima karena Tuhan melakukannya untuk saya. Dan saudara-saudariku terkasih, bukan hanya saya yang diperlakukan demikian oleh Yesus. Anda, kita semua diperlakukan secara sama dengan penuh cinta oleh Tuhan. Itulah pelayanan yang Anda, yang saya terima dari Yesus. Yesus yang melakukan itu semua untuk Anda, untuk saya, ini mengajak Anda dan saya ambil bagian dalam pelayanan Dia. Tidak harus dengan hal-hal yang sama, tetapi dengan memberikan kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, mencintai anak dengan sepenuh hati, mencintai pasangan hidup dengan sepenuh hati, mencintai orang tua dengan sepenuh hati. Itulah pelayanan, itulah panggilan hidup kita, dan itulah cara untuk mendapatkan tempat yang terhormat. Mengakhiri permenungan ini, saudara-saudariku terkasih, tadi pagi saya membaca suatu tulisan yang sangat inspiratif yang mengatakan, seorang ayah yang mencintai istri, yang mencintai anaknya dengan sepenuh hati, tentu memiliki rasa lelah, tentu memiliki rasa susah kadang-kadang, karena anak dan istri yang dicintai tidak selalu bisa memahami cintanya. Tetapi setelah kelelahan itu, pada akhirnya suami itu akan melihat dan menemukan bahwa apa yang dilakukannya terpahat di dalam hati istri dan anak-anak mereka, sehingga pahatan itu tak bisa dihapuskan oleh apapun juga. Seorang ibu yang melahirkan anak dengan bertaruh nyawa tak pernah juga akan terlupakan oleh anak-anak yang pernah keluar dari rahimnya. Itulah cinta, itulah pelayanan. Hanya memberi, tak harap kembali, karena kita telah menerima apa yang lebih besar dari Tuhan. Semoga semangat pelayanan kita diperbesar, karena Anda dan saya menyadari apa yang Yesus, Imam Agung kita, lakukan untuk Anda dan untuk saya setiap saat dalam perjalanan hidup kita. Amin.